Halo teman-teman, great days. It's always me, Jonathan Kamil alias Kamjon. Oke teman-teman, welcome bagi yang baru join di channel Kamjon Mastermind ini. Bagi yang senang dengan mindset dan alam bawah sadar, boleh klik subscribe-nya dan juga tombol loncengnya supaya notifikasi nyampe ke teman-teman. Oke teman-teman, video di channel ini semuanya singkat-singkat dan pastinya bermanfaat. Oleh karena itu, tonton sampai selesai. Jangan dilewati, jangan di skip. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang zona nyaman ya, comfort zone. Sudah sering ya kita dengar tentang kata-kata ya, zona nyaman, comfort zone gitu. Namun apa sih sebenarnya zona nyaman itu teman-teman? Ya, jadi zona nyaman itu berasal dari alam bawah sadar. Yang sifatnya maunya adalah less energy, less effort ya. Dalam artian save dan conserve energy. Maksudnya gimana John? Jadi gini teman-teman. Saat kita melakukan sesuatu hal yang baru ya, pertama kali ini, itu pasti mengeluarkan energi yang besar, effort yang banyak, benar nggak? Ya, contohnya deh gini. Saat kita pertama kali ya belajar mengemudi mobil ataupun motor ya. Pertama kali teman-teman ya, itu mengeluarkan energi yang besar ya. Kita mikir teman-teman ya, gimana caranya nyetir ya, kapan ngegas, kapan ngeremnya gitu. Wah kalau mau belok kiri nih udah harus nyalain sen ya, atau rating dari kapan nih, berapa ratus meter nih udah harus nyalain gitu kan. Terus kalau yang kopling ya, harus kapan injek kopling, angkat kopling ya. Kalau motor itu kapan menekan atau melepas koplingnya kan gitu ya. Belum lagi lihat spion kanan kiri. Oh ini spion kapan lihat yang kanan, kapan lihat yang kiri gitu kan. Pada saat kapan. Itu semua teman-teman membutuhkan energi yang besar. Nah teman-teman lakukan itu ya. Sering, repetisi, berulang-ulang. Akhirnya program alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar menyimpannya sebagai program. Nah disimpan sebagai program. Yang kemudian nih sekarang nih teman-teman kalau udah bisa nyetir ya. Udah terbiasa. Nyetir, mengemudi udah nggak perlu mikir ya, sudah less effort namanya teman-teman ya. Teman-teman bisa sambil mengemudi sambil pikirannya kemana-mana ya, pikirin yang lain tapi sambil nyetir nyampe juga. Kalau waktu awal tuh pertama kali belajar kan nggak kayak gitu teman-teman ya, benar-benar fokus. Oh gimana nih ya, mikir ya, seperti itu. Contoh yang kedua, saat kita pertama kali belajar berhitung ya. Ini tanpa kalkulator ya teman-teman ya. Waktu dulu tuh, waktu masih kecil kita belajar tambah, kurang, kali, bagi. Nah kita kan mikir tuh ya. 2 kali 3 berapa nih? Oh tunggu, 2-nya di tangan terus 2-nya di sini jadi 6 gitu kan. Atau 9 kali 9 gitu ya. 9-nya dijajarin dulu terus nanti dikalikan berapa nanti jadi berapa, kan seperti itu. Ya mikir teman-teman. Membutuhkan effort yang lebih. Nah akhirnya alam bawah sadar ya kan terbiasa tuh melakukannya berulang-ulang. Alam bawah sadar menyimpannya sebagai suatu program. Yang dimana sekarang kita berhitung itu mudah sekali teman-teman. Bahkan tanpa effort sama sekali. Ya, kalau dulu ditanya nih 3 kali 5 berapa? Bentar, 3 kali 5. 3-nya taruh sini terus dijajarin 5 kali misalnya kan 15. Sekarang kalau ditanya 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 6 kali 2, 12. Easy. Ya. Jadi teman-teman, ya dari 2 contoh tadi ya, kita bisa melihat bahwa alam bawah sadar itu nggak suka mengeluarkan energi yang besar. Dia nggak suka. Ya. Dia sukanya apa? Save energy. Makanya kenapa ya segala sesuatu yang sudah kita latih dan akhirnya menjadi terbiasa, itu sama alam bawah sadar itu dibikin jadi program-program yang automated, otomatis gitu loh ya. Inilah yang dinamakan zona nyaman. Jelas ya? Nah gini deh teman-teman, rutinitas yang sudah sering kita lakukan ya, katakanlah kita bekerja, berkarir bertahun-tahun lamanya ya, itu sudah nyaman bagi alam bawah sadar. Sehingga walaupun pikiran sadar kita ya mengeluhkan, aduh saya nggak bisa gini terus dong, masa kerja terus sama orang, saya harus berusaha sendiri, saya harus berbisnis sendiri ya. Tetap yang menang alam bawah sadar teman-teman. Ya, karena alam bawah sadar menguasai 85% kehidupan kita.
Jadi kalau teman-teman perhatiin ya teman-teman perhatiin, orang yang aktif merokok ya, dan orang yang senang minum minuman alkohol itu sulit banget berhentinya. Atau contoh lagi deh gini teman-teman ya, gini. Kita melakukan suatu hal yang baru ya, lalu kita lakukan terus berulang ya, repetisi sampai akhirnya menjadi habit atau kebiasaan, dan akhirnya kita break. Ya, misalnya nih, kita workout ya, kita workout, gym, wah setiap hari misalnya, ataupun 2 hari sekali gitu kan. Sudah terbiasa ya. Terus tiba-tiba kita sakit teman-teman. Ya, kita sakit, ataupun katakanlah kita pergi liburan gitu ya, sakit seminggu gitu ya, atau liburan 10 hari gitu. Break tuh ya. Jadi kita tidak olahraga, tidak workout selama itu. Ya. Nah, pada saat masa bolong ini teman-teman, masa absen dari workout ini teman-teman, sama alam bawah sadar itu pun dijadikan program. Ya, dijadikan program. Nah, saat kita udah sembuh nih ya, mau kembali nih, mau workout lagi, saat kita udah sembuh ataupun saat kita pulang dari liburan, mau mulai workout lagi, sulitnya setengah mati. Karena apa? Karena kita melawan zona nyaman. Ya. Teman-teman, ya, bicara tentang kesuksesan dan kekayaan dikaitkan dengan zona nyaman. Ya. Bila kita ingin mendapatkan hal yang belum pernah kita punya, ya, maka kita perlu melakukan hal yang belum pernah kita lakukan. Dalam artian, melakukan hal yang berbeda. Benar ya? Nah, karena apa? Karena kalau kita melakukan hal yang sama terus, ya, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama juga teman-teman, yang sama terus gitu. Jadi orang sukses dan kaya itu ya, mereka willing to do whatever it takes to achieve their dreams. Mereka rela mau ya melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai impian mereka. Nah, ini nggak nyaman teman-teman. Ya, teman-teman lihat, zona nyaman melakukan hal yang sudah biasa. Ya, untuk mencapai impian mereka, mereka melakukan hal yang berbeda, melakukan apapun yang diperlukan. Berarti kan berbeda dari hal yang biasanya. Berarti apa? Berarti dia keluar dari zona nyaman. Yang namanya keluar dari zona nyaman, ya nggak nyaman teman-teman. Ya, jadi kalau kita ingin ikut pola orang sukses dan orang kaya teman-teman, itu siap-siap aja nggak nyaman. Ya, karena apa? Karena keluar dari zona nyaman kita, melakukan hal yang berbeda. Jelas ya? The change is not easy. Ya, perubahan itu tidak mudah teman-teman. Itulah mengapa kebanyakan orang menyerah, ya, dan tetap stay di zona nyaman mereka. Pertanyaan selanjutnya, John, bisa nggak keluar dari zona nyaman? Ya. Bisa nggak menang dari alam bawah sadar? Jawabannya teman-teman, sulit. Ya, sulit. Tapi bisa, ya, dan perlu satu hal, yaitu strong why. Alasan kuat, ya, diperlukan alasan kuat untuk keluar dari zona nyaman, ya, membuat perubahan dalam hidup. Nah, kalau kita nggak punya alasan yang kuat teman-teman, maka kita akan tetap stay di zona nyaman. Contoh ya, contoh seperti ini. Ini ada anak muda nih, cowok satu ya, anak muda dari zaman sekolah ya, katakanlah SMU gitu, dia udah mulai merokok, aktif merokok. Terus sampai dewasa, sampai mau menikah. Ya. Nah, sepanjang bertahun-tahun ini dia aktif merokok, pasti ada dong orang yang menyarankan, stoplah merokok ya, berbahaya bagi kesehatan. Benar? Ya, entah itu orang tuanya, temannya, atau siapapun, pasti ada yang memberi saran seperti itu. Tapi kenyataannya dia tetap merokok teman-teman, tetap aktif. Iya aja, tapi sulit kan berhenti ya. Nah, sampai akhirnya dia menikah ya dengan istrinya. Istrinya bilang gini, stoplah merokok ya, kan di rumah ada aku juga gitu kan, dia bilang kan kesehatanku juga dipertaruhkan. Akhirnya apa? Oke, dia bilang ya, di luar dia merokok waktu kerja, misalnya waktu di luar rumah dia merokok, pas sampai rumah dia nggak merokok. Jadi udah dikurangi itu teman-teman ya. Tapi tetap nggak berhenti, merokoknya tetap, ya kan? Sampai lahir buah hatinya, ya, anak bayinya. Dan dokter mengatakan gini,
Kamu kalau tidak berhenti merokok, anak ini paru-parunya akan jebol kena asap rokokmu. Dan akhirnya akan meninggal. Wah, si ayah ini kan takut kan, dia sayang sekali. Nah inilah di sini muncul strong why teman-teman. Saya harus berhenti merokok karena kalau tidak berhenti, anak bayi saya jadi korban. Paru-parunya jebol, kena asap rokok dan dia meninggal. Saya nggak mau hal itu terjadi, makanya dia berhenti merokok. Dia berhenti merokok, itu keluar dari zona nyaman. Oke ya, teman-teman, kesimpulannya. Kalimat ini, no growth in comfort zone and no comfort in growth zone. Ya, jadi tidak ada yang namanya pertumbuhan ataupun perubahan di dalam zona nyaman. Nggak ada teman-teman, nggak ada yang berubah. Ya, dan tidak ada kenyamanan ya di dalam zona pertumbuhan. Jadi pada saat teman-teman keluar dari zona nyaman ya, itu kan teman-teman bertumbuh kan, pasti nggak nyaman. Nah, jadi keputusannya ya, pilihannya tetap di tangan kita. Mau hidup kita berubah atau begitu-begitu aja. Ya, mau keluar dari zona nyaman, putuskan dari sekarang ya. Cari strong why-nya, komitmen now. Oke ya. Jadi kita bisa mencapai hidup yang lebih baik, berbeda dari hidup kita yang sebelum-sebelumnya itu, dan naik kelas kehidupan. Oke, teman-teman, video kali ini sampai di sini ya, cukup panjang juga. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan pastinya komen ya. Bagikan kepada teman-teman di luar sana yang membutuhkan video ini. Dan juga bila mau tanya, diskusi, boleh di kolom komen. Oke? Sampai jumpa di next video. Stay tuned. Bye. Speed up.